cahaya bagi kami. Ya Allah, jangan biarin kami terhijab dengan Quran-Mu ya Rabbana. Mungkin kami bisa baca, mungkin kami bisa tilawah, namun izinkan kami juga ya Allah bisa menyelam di dalam kedalaman cahaya-Mu itu ya Rabbana. Dan sibgoh kami ya Rabb, warnai kami ya Allah, celup kami ya Allah dengan cahaya Quran-Mu, agar kami bisa melihat dengan Quran, berbicara dengan Quran, mendengar dengan Quran, beramal dengan Quran, bangun bisnis dengan Quran, berkeluarga dengan Quran, didik anak dengan Quran, berakhlak dengan Quran. Iya ya Allah, kami ngaku, kami nyadar, kami ini mungkin baru jadiin Quran bukan pedoman hidup, tapi bacaan berpahala aja. Dan parahnya kami ngerasa udah merasa cukup dengan hanya itu. Maka rahmati kami Allah ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin 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 ya rabbal alamin. Teman-teman semua sehat? Alhamdulillah. Bentar. Ya. Pagi ini kita ngobrol-ngobrol santai aja lah ya. Kan saya additional player aja nih kalau Ustadz lagi nggak bisa. Jadi saya mau curhat aja. Bahwa ada kegelisahan lah bagi saya akhir-akhir ini. Kegelisahan tentang sejauh mana sih Quran itu di hidup saya, gitu. Ternyata setelah merenung, lihat ke dalam, oh jauh banget. Oh Mas Rudi jadi nggak baca Quran Mas? Baca. Bahkan mungkin ada beberapa di luar sana yang kita one day one juz, bahkan ada yang beberapa juz. Tapi kesini-sini fenomenanya tuh unik kan? Itu apa? Kemarin saya ke sebuah daerah gitu ya, lagi acara temu alumni, kemudian ada yang nanya, Mas Ren, saya punya ponakan hafiz 30 juz Quran Mas. Terus Bu, kenapa? Tapi dia LGBT Mas. Hah? Hafiz Quran 30 juz LGBT? Ya. Di daerah lainnya lagi. Anak saya hafiz Quran Mas, tapi pulang dari pesantren itu main game gak habis-habis sampai lupa waktu sholat Mas. Disitulah saya dan akhirnya saya ditampar sama guru saya. Siapa yang bilang Ren? Siapa yang bilang dengan ngafal Quran dia akan terjaga hidupnya? Yang ngomong siapa? Ustadz Nauman Ali Khan. Quran itu dibaca akan nenangin, dapat pahala, mengundang keberkahan, yes. Tapi untuk mendapatkan predikat ahlul Quran
Gak cukup dengan itu, kata beliau. Jangan pandai berdalil Ren dengan Quran, kata beliau. Tapi hiduplah dengan dalil. Berakhlaklah dengan dalil. Rasulullah itu dikatakan Al-Quran yang berjalan, kan? Itu bukan setiap omongan Rasulullah ayat semua, enggak. Tapi Rasul menghidupkan ayat. Itulah kenapa dikatakan Al-Quran berjalan. Itulah ahlul Quran. Dan saya jauh banget. Buktinya apa? Buang sampah aja masih sembarangan saya. Masuk kantor aja masih telat saya. Ngerusak mata, ngerusak mulut. Padahal Allah bilang apa? Di Al-Baqarah ayat 2. Al-Baqarah surat 2 ayat 60. Coba buka. Kan punya mushaf masing-masing kan? Nah, buka lah. Wa istasqa Musa liqaumihi wa qulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Oh, lo jelasin ya itu tentang keluarnya air dan lain-lain. Dan Allah bilang, lu washrobu, makan dan minumlah kamu di sana itu. Mirizkillah, dari apa-apa yang kami rezekikan kamu. Dan Allah bilang, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Allah menyandingkan makan, minum, dan diklaim sama Allah, itu dari aku loh, dengan jangan berbuat kerusakan. Maksudnya apa? Allah mau ngomong apa ke kita? Ke saya terutama. Itu kan. Tahu diri Ren. Kamu di atas bumiku itu kan aku yang ngasih makan kan? Aku yang ngasih minum kan? Jangan berbuat kerusakan. Jadi pas mau buang sampah tuh, kalau dia benar-benar Quran itu hidup di dalam hatinya, dia bukan cuma bisa nginget ayat itu, dia bukan cuma bisa ngasih tahu orang dengan ayat itu, tapi pas mau buang sampah tuh alarm. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, jangan berbuat kerusakan. Ke musola, ke masjid, pas lagi naruh sendal sepatu berantakan, langsung kayak ada rem. Tet, tet, tet. Jangan berbuat kerusakan. Terus apalagi bapak-bapak kalau habis mandi handuknya nggak berani dia naruh di tempat tempat tidur. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, langsung kayak ada rem. Di sini mau nonton yang nggak beres, nonton YouTube nggak beres, Giril nggak beres, TikTok FYP nggak beres, itu kayak ada remnya. Tet, alarmnya bunyi. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Indah itu jadinya. Jadi hari ini kita dikelilingi dengan cahaya, dikelilingi dengan cahaya Quran. Oh, rumah Quran berdiri di mana-mana. Semua lomba Quran di mana-mana, berlomba menghafal Quran di mana, itu kita harus bersyukur ya. Di situ kita harus bersyukur. Tapi kemarin di kitab Lataif saya baca, ada seorang syekh di Mesir, ahli Quran. Beliau itu lagi naik taksi. Supir taksinya muterin murotal. Oh, beliau dengerin. Dan karena tahu maknanya, tahu kedalamannya, sampai bergetar hatinya dan kayak mau semangat berjihad. Dan setelah bacaan Quran di radio itu selesai, penyiarnya muncul. Dan tahu nggak apa yang dibilang sama penyiarnya? Penyiarnya ngomong gini, baik, demikianlah siaran dari radio Israel. What?
Israel mau tilawah Quran. Yes, ternyata kita dijajah dengan gaya baru. Umat Islam dijauhin sama Quran dengan gaya baru. Maksudnya mas? Kita diizinin dengerin Quran, tapi kita dibikin merasa cukup. Oh, saya kurang apa sama Quran mas? Hari udah berapa juz ya mas? Saya kurang apa? Anak-anak saya udah taruh di pesantren Quran mas. Saya kurang apa? Saya ikut tahsin Quran mas. Saya kurang apa sama Quran? Mas Randy gak usah ngomongin Quran sama saya. Ternyata yes, kita diizinin merasa tidak hilang cahaya Quran itu dari lingkungan kita, padahal kita berada di permukaan. Itu apa? Kayak ngerasa gak kehilangan Quran padahal kita sedang kehilangan Quran. Itu apa? Ya itu. Semua dibikin terdengar Quran, penjajahan mereka sekarang gayanya, tapi kita nggak diizinin memahaminya dan apalagi mengaplikasikannya. Kita dibikin merasa cukup hanya berada di lingkungannya, tapi kita dibikin merasa puas dan akhirnya gak jalanin. Gitu deh. Jangan heran banyak kejadian yang tadi. Ada yang LGBT, ada yang begini, ada yang begini. Sekarang gini, apalin ya. Kelihatan nggak sih? Botol, sendok, gelas. Coba apalin. Botol, sendok, gelas. Apalin. Botol, sendok, gelas. Hafal? Coba tulis di kolom botol, sendok, gelas. Good. Sekarang dibalik dari belakang ke depan. Balik dari belakang ke depan. Gelas, sendok, botol. Lagi. Gelas, sendok, botol. Balik lagi dari depan ke belakang. Botol, sendok, gelas. Sekarang dari tengah ke belakang balik ke depan. Sendok, gelas, botol. Wih, mantap, hafal semua. Mumtaz. Dah, selesai, Anda dapat sertifikat. So, what? Paham gak maksud saya? Kita hafal. Ini. Tapi kita nggak memahami. Maksudnya apa? Kalau ada air, botol, ada sendok, jadi diapain? Kita nggak memikirkan itu. Tapi kita ngafalin itu. Iya, itu pun bagus. Kita juga punya rumah Quran dan lain-lain. Enak ya? Yuk, kita butuh lebih dari itu. Kalau ada botol, ada airnya, ada sendok, ada gelas. Oh, berarti buat air ini tuanglah ke gelas, diaduklah, kasih tehlah dikit, baru minum, dapatlah segernya, bisa nyelesain hausnya banyak orang. Tapi kalau kita cuman hafalin botol, sendok, gelas, ada orang haus, udah botol, sendok, gelas, kumaha, hausnya nggak hilang, hausnya umat nggak hilang. Yes, itu bagus. Ngafal Quran mantap, harus. Nggak kita bikin oki, kita bikin erki. Tapi kemarin akhirnya kita memutuskan setting kurikulum oki. Itu apa? Oke, di waktu yang sempit ini target kita nggak ngafal 30 juz, saya bilang gitu. Nggak. Tapi sudah, basicnya 15 juz saja minimal. Kemudian waktu yang lebih panjang dipakai buat apa? Dipakai buat dia mentadaburi Quran, pikirin Quran, kemudian mereka harus ngapain jadinya dengan apa yang mereka tadaburin itu. Berkaryalah dengan itu. Maka barulah dia membaca.
Nah, ini yang mau saya sampaikan teman-teman, kalau kita sampai menghidupkan Quran, insya Allah luar biasa. Ini beberapa testimoninya aja lah ya, dengan izin Allah. Ada Mas Nanda, dia praktek dengan izin Allah, dia dapat kelas coaching dan mentoring senilai 100 juta gratis. Udah gitu dapat investor 275 jutaan. Dan gak mau bagi hasil dan gak mau dibalikin modalnya ketika menghidupkan Quran, walaupun cuma satu ayat. Itu keren banget. Ustadz Mukhtar baru sehari coba back ke Quran lagi, itu yang lebih dalam, menghidup materi Get the Miracle. Get the Miracle itu kelas yang ngomongin Quran intinya. Langsung beliau ngomong apa? Saya dibiayain lanjut kuliah gratis sampai doktoral, kapanpun saya siap, katanya si orang itu. Anak-anaknya Ustadz Mukhtar dikuliahin. Kita masih sibuk mikirin nabung biaya kuliah anak, beliau udah bebas. Emang begitu kok jaminan Allah. Gak percaya? Buka aja surat 5 ayat 66. Coba buka. Surat 5 ayat 66, bukalah. Biar lihat sendiri. Kalau kita ngidupin benar-benar, Allah kasih makanan dari atas dan dari kaki. Cukupin semuanya. Bu Susi pengen anaknya nikah, malah dapatnya hafiz 30 juz Quran, lagi S2 di Kairo lagi. Saya doain yang belum nikah di sini dikasih jodoh, nggak apa-apa ya Allah, ganteng asalkan hafiz Quran gitu ya. Ini ada lagi Bu Ayu, insya Allah hadir orangnya Bu Ayu. Itu anaknya kena jantung bocor dengan izin Allah. Fungsinya tinggal 25%, mentoknya cuma bisa 30% katanya. Allah langsung up setelah mempraktekkan. Jadi 49% dan jantungnya balik lagi, rapat lagi dengan izin Allah. Tuh masih banyak banget. Gitu. Pertanyaan, are you the next? Apakah Anda yang selanjutnya dikejutkan dengan keajaiban dari Allah? Mau banget atau mau aja? Mau banget. Kalau mau banget ya udah, itu udah di-spill sama Allah rahasia langitnya di surat 5 ayat 66 tadi. Kalau kamu benar-benar menjalankan apa-apa yang kami turunkan gitu, ya Al-Quran salah satunya, ya akan dapat makanan dari atasmu dan dari bawahmu. Tapi Allah namanya di belakangnya ya. Di antara mereka ada orang-orang yang jujur dan taat. Tapi sebagian banyak dari mereka itu ya parah. Itu udah langsung di state semua. Kamu yang mana, Ren? Jujur dan taat atau cuman omdo doang lah? So, bismillah. Kalau mau dapat juga dengan izin Allah semua perbaikan-perbaikan, maka ini dia. QR equal QM. Quality of response equal quality of miracle. Kayak radio aja, kawan-kawan. Namanya radio itu, misalkan suaranya itu jernih di frekuensi 105 FM. Terus Anda puter nih ke 106. Kira-kira bunyinya gimana radionya? Coba jawab. Kira-kira bunyinya gimana? Iya bener. Kresek-kresek. Gak jelas. Tapi kalau Anda puternya ke 87 FM, kira-kira gimana? Puternya ke 87 FM, kira-kira gimana? Beda channel lah. Beda channel. Maka gitulah hidup ini. Kalau kita muternya nggak pas, hidup kita keresek-keresek. Kalau muter salah, hidupnya error.
Contoh ya. Contoh. Dan frekuensi yang pas itu Quran. Nanti saya sampaikan kenapa Quran. Misalkan Anda pulang ke rumah berantakan, anak-anak rame di sana. Pengennya bawaannya apa? Atau nggak usah anak-anak dia nikah, temen-temennya rame banget dan lain-lain. Pengennya ngapain? Ngelihat semua itu chaos, berantakan, rame. Pengennya ngapain? Pengennya ngegas kan? Pengennya langsung ngegas. Mau dibentak ya apapun yang di situ. Rame banget sih. Kamu lah itu namanya ngerespon nggak mikir-mikir. Dia muternya bisa ke 106 atau bahkan di 87 tadi. Walhasil bunyinya bukan lagi kresek-kresek, tapi udah beda channel. Harusnya tenang, damai, tiba-tiba muncul jadi chaos. Lihat, buka kalau tentang ngegas, SOP-nya itu ada di Al-Hujurat ayat 2. Surat 49 ayat 2. Buka ya. Al-Hujurat ayat 2. Apa di situ? Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan jangan seperti kebanyakan dari kalian. Nah, kalau kamu meninggikan kayak gitu, maka pahalamu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Maksudnya apaan sih, Mas? Gini loh. Pahala itu tercatatnya di mana? Saya mau nanya, pahala itu tercatatnya di mana? Yang jawabannya benar boleh pulang duluan. Yuk. Pahala itu tercatatnya di mana? Di buku amal, yes betul. Atau enggak? Selain di buku amal tercatatnya di mana? Tercatatnya di hati orang yang Anda kasih kebaikan. Anda berbuat baik, catat pahalanya di buku catatan amal, tapi dicatat juga oleh hati orang kan? Jadi ketika Anda ngegas, ninggiin suara agak teman-teman semua, atau ngebentak atau marah, itu semua kenangan-kenangan baik yang pernah Anda tanam, itu hilang semua. Kenangan pernah Anda traktir, pernah Anda sayang-sayang tuh anak, pernah diselimutin, tiba-tiba hilang semua. Dan yang tertinggal hanyalah kenangan buruk dimarahin sama Anda, disakitin sama Anda. Walhasil anak kita akan tumbuh jadi anak yang traumatik, jadi keras, jadi marah-marah ke adiknya, nendang-nendang pintu lah. Jadi yang bikin keras anak kita, yang bikin keras orang yang di sekitar kita itu bukan dia, tapi kita yang bikin keras. Nah lihat, Anda membuka penelitiannya, lihat tuh penelitiannya. Ketika kita orang ngegas gitu, itu 1 miliar sel otak itu putus. Jadi itulah efek ketika ngerespon tidak sesuai SOP. Allah bilang langsung error nih. Maka perbaikinlah. Quality of response equal quality of miracle. Kalau Anda pengen dapat miracle, keajaiban dengan pertolongan Allah, maka responlah dengan respon terbaik. Dan respon terbaik itu, the best frekuensi respon terbaik itu hanyalah ini. Al-Quran. Saya yakinlah di sini udah dewasa semua kan. Nggak ada kan anak PAUD yang ikutan di sini. Saya nggak mau ngomong gini, ayo Anda harus balik ke Quran, Anda harus balik ke Quran. Enggak. Terserah Anda mau balik mau enggak, silahkan. Saya hanya pengen mengajukan Alan. Kenapa harus Quran? Kenapa nggak buku-buku yang lain, Mas? Saya ajukan ini 7 alasan biar kita mikir bareng-bareng.
Kenapa sih mas hidup harus ngerespon semua dengan Quran? Oke. Yang pertama, Al-Quran itu always can turn someone from nothing to something. Al-Quran itu selalu di sepanjang zaman bisa ngerubah seseorang yang tadinya nothing, bukan siapa-siapa, jadi something, jadi seseorang. Wallahi. Saya ambil 3 contoh. 1. Umat Islam sendiri dulu masih di Madinah kecil, tentaranya kecil, pengalaman perangnya nggak ada, SDM-nya sedikit, banyak kekurangan, tapi ternyata malah bisa mengubah dunia, bisa merangsek masuk ke Persia, bisa menguasai sepertiga dunia, dan itu setelah instalannya. Engine geraknya itu adalah engine Quran. Itu contoh 1. Contoh 2. Anda pastilah punya orang-orang yang luar biasa di sekitar Anda. Orang Islam yang luar biasa. Guru Anda dan lain-lain. Iya apa enggak bahwa beliau-beliau itu engine geraknya itu Quran? Kalau kita mau mikir, Ustadz Adi Hidayat, kenapa bisa sejenius itu? Quran. Ustadz Muhammad Ali Khan, semua lah basisnya Quran, ya kan? Contoh ketiga, tukang gorengan di depan. Depan mana? Depan layar Anda. Jadi yang lagi ngomong ini pernah jadi tukang gorengan dulu. Jualan gorengan dari jam 4 sore sampai jam 12 malam, ngegoreng di pinggir jalan. Nothing. Sekarang pun masih nothing. Allah aja yang titipin dengan baiknya. Dari dulu sampai sekarang, kalau ditanya Mas Randy, satu Quran itu, Mas Randy megang ayat mana sih mas? Cuman 1 dari dulu, dari kecil sampai hari ini. Cuman 1, dan itu pun udah luar biasa. Surat Muhammad ayat 7. Itu aja yang saya pegang. Mengubah banyak hal. Surat Muhammad ayat 7. Pokoknya selalu bisa turn someone from something to something. Biiznillah. Asalkan interaksinya benar. Ya. 2. Saya kasih alasan ke Anda kenapa kita harus ke Quran, kenapa nggak buku-buku yang lainnya. Satu-satunya kitab suci yang masuk ke laboratorium yang sampai hari ini nggak selesai diteliti, terus diteliti nggak selesai-selesai, itu adalah kitab kita, Al-Quran. Nggak habis-habis fakta di dalamnya, keajaiban di dalamnya, baik keajaiban sains, keajaiban medis, keajaiban geografi, keajaiban tentang psikologis, keajaiban tentang communication, keajaiban tentang leadership, semua ada. Saya ambil 1 contoh aja lah. Surat Al-Baqarah itu ada berapa ayat? Ada berapa ayat Al-Baqarah? Oke. Secara keumuman, yang turun di Makkiyah berapa? Madaniyah berapa? Makkiyah berapa? Madaniyah berapa? Gak usah sibuk-sibuk. Makkiyah itu kan di depan, maka dari 286 tutup angka 2-nya. Jadi berapa? 86. Madaniyah itu belakang, maka tutup belakangnya, 6-nya tutup. Jadi 28. Jadi Makkiyah 86, Madaniyah 28. Belum selesai sampai sana, tambah deh. 28 tambah 86 berapa? 28 tambah 86 berapa? 114. Maknanya apa 114? 114 surah Quran.
Belum selesai sampai sana. 286 bagi 2 deh. Belah 286 bagi 2 berapa? 143. 143 286 bagi 2 kan di tengah-tengah tuh. Nah, coba buka deh Al-Baqarah ayat 143. Ada nggak kata-kata pertengahan? Buka, cek aja sendiri. Kan saya bilang 286 bagi 2 kan tengah kan? 143. Coba lihat Al-Baqarah 143. Ada nggak kata tengah di sana? Pertengahan. Kebetulan ya belum selesai sampai sana. Oke. Saya mau ngasih tau fakta medis deh. Gini. Anda kalau saya minta duduk kayak gitu sekarang, posisi duduk kayak gitu, nggak berdiri 1 tahun, kira-kira yang kejadian apa? Kalau nggak lecet itu pantat kita ya. Lecet lah, luka lah, borok lah. Makanya kalau orang stroke itu kan nggak bisa ngapa-ngapain, tiduran doang. Biasanya punggungnya banyak luka-luka ya. Itu aja paling cuman berapa tahun kan? Ya misalkan seumur hidupnya misalkan 60 tahun lah paling lama. Misal. Itu aja 60 tahun udah sampai borok-borok gitu. Kebayang nggak Anda? 309 tahun tiduran doang. Kira-kira kejadiannya gimana? Itulah yang kejadian sama Ashabul Kahfi kan? Tidur 309 tahun. Kebayang nggak? Akan jadi kayak gimana badannya? Dan itu penyakit namanya disebut ulcus decubitus. Penyakit yang disebabkan karena tekanan terhadap bagian tertentu di waktu yang terlalu lama. Dan cara ngobatinnya gampang ulcus decubitus. Itu apa? Sering-sering ngerubah posisi. Dan Anda buka surat Al-Kahfi ayat 18. Allah langsung kasih di situ. Itu apa? Allah bolak-balikan ke kanan dan ke kiri mereka. Masya Allah. Allah jagain badannya Ashabul Kahfi kena ulcus decubitus dengan cara dibolak-balik kanan dan kiri. Kebetulan. Ya. Ayo, kita kan punya akal semua ya. Mikir, gak mungkin ini Al-Quran ini dari manusia. Dan ini hanya kisah tentang masa lalu. Dah lah ya, ini kalau mau dibahas panjang nih. Tentang semut, kenapa kata-katanya yahtimanakum, tentang al-ankabut, kenapa ittakhodat, dan lain-lain. Banyak. Biasanya nggak masuk ke sana. Ini aja. 3. Quran itu bahasannya menyeluruh. Terkait etika eksternal dan juga internal. Bukan hanya eksternal yang sedekah ya, berbuat baik ya, itu yes. Tapi juga terkait internal, konektivitas Anda sama diri Anda sendiri yang ada di dalam jiwa Anda, hati Anda. Itu luar biasa. Contoh nih ya, hari ini banyak kena penyakit tuh apa ya, orang kan gaya-gayaan sekarang ya pada bilang butuh healing. Padahal kan jalan-jalan. Sebenarnya kalau dia kena penyakit mental issue gitu ya, itu dia journey-nya ke Quran. Insya Allah dia berkaca dengan Quran. Contohnya ada yang namanya penyakit post power syndrome. Penyakit gara-gara biasa megang jabatan, terus megang lagi hilang kekuasaan, terus dia stres. Andaikan saja dia bercermin dari satu kata yang ada di Al-Quran, satu kalimat saja. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kalau dia tahu semua punya Allah di langit dan bumi, maka dia nggak akan ngerasa gimana-gimana kehilangan sesuatu dan datang sesuatu. B aja. Keren lah, banyak. Tadi sudah bilang, ini aja bisa dirubah engine-nya Quran. Apalagi cuma jerawatmu mbak yang gak sembuh-sembuh.
Apa cuma kasus kita yang remeh-temeh? Quran itu penenang, cahaya, bat, petunjuk, dan rahmat. Ini kalau dibahas nih panjang, bisa 3 jam sendiri. Nanti aja lah ketemuan di Get the Miracle lah ya, kelas Get the Miracle. Quran itu make a little things turn into a big things. Gak ada satupun kata di Quran yang Allah taruh di Quran itu Allah taruh dengan main-main. Pasti itu jadi akar dan sumber dari segala sesuatu kejadian di hidup kita, di hidup manusia atau peradaban. Contoh apa maksudnya? Tadi Al-Hujurat ayat 2, contoh kecil itu, jangan meninggikan suara. Ternyata kita nggak sadar ngegas, makanya anak jadi bermasalah begini, dan kita ngerasain penderitaan itu gara-gara kita yang nggak ngerti tentang meninggikan suara itu. Allah cuma kasih satu kata di sini, meninggikan suara. Ditabrak satu kata itu, ya udah, efeknya berat. Itu baru ngomongin itu, belum ngomongin yang lain. 7. The world make you shape with Quran. Dunia itu sama Quran tuh bikin huruf. Dulu penelitian itu bukan nolak ya, bertentangan sama apa yang di Quran. Dibilang Qurannya salah. Sekarang penelitian makin canggih, makin balik dia. Ternyata Quran bener ya. So teman-teman, saya mau ngomong gini, keluarga saya semua juga santri-santri Oki yang lagi nyantri, mau keluarga saya, coba deh berpikir deh bahwa Quran ini bukan dari manusia, nggak mungkin. Dengan fakta-fakta yang luar biasa kayak gini, nggak mungkin ditulis sama manusia. Oke, sampai situ mungkin kita tahu. Tapi naik level dong. Jangan sekedar, oh ya ini bukan dari manusia mas, ini dari Allah. Terus toh, lantas harusnya gimana kalau kita tahu dari manusia? Dibaca mas, iya oke. Setelah dibaca, ikutin berarti ya mas ya, kalau mau selamat di dunia ini ya mas, dan di akhirat ya mas. That's it. Itu maksud saya. So saya mau nanya, Quran kita sebagai apa? Quran di hidup kita itu sebagai apa? Petunjuk mas, pedoman hidup mas. Oke, biasanya kalau teman saya sendiri ya, dia ngomong, Quran itu sebagai apa bro di hidup antum? Ya. Pedoman hidup mas. Oke, kalau antum bilang pedoman, ayat mana yang pagi ini antum baca dengan sadar, antum tadaburin, antum pikirin, untuk antum latih hari ini? Ayat yang mana? Gak ada mas. Itu namanya bukan petunjuk bro, namanya bacaan berpahala itu bro. Maka ini yang saya mau sampaikan. Sebelum kita jawab Quran itu petunjuk, ada 4. Ada 4 level kita interaksi sama Quran. Ada orang-orang yang instalan hatinya dengan Quran itu positioningnya gini, itu buatan. Ada lagi yang instalan di hatinya Quran itu positioningnya adalah doktrin, which is good, doktrin yang baik. Kata ustadz saya gini, kata kiai saya gini mas, kata guru saya gini, kata Ustadz Zainal begini. Katanya pedoman hidup ya mas. Sampai dia naik level, dia memahami dengan akal, dia memahami dengan hati yang hidup, maka dia instalannya posisi Quran itu jadi beda, ya tahu lah. Kebenaran, hatinya udah penuh dengan Quran, dia hanya bisa terkagum-kagum.
wajib nih, bukan bukan bikinan manusia nih, gak mungkin ini. Cuma bisa geleng-geleng aja. Dan yang terakhir ini yang puncaknya, dia nggak hanya berhenti menjadi kagum-kagum sama Quran, tapi akhirnya dia memposisikan Quran sebagai jalan hidupnya. Dia memposisikan Quran sebagai jalan hidupnya. Nah, apapun positioning Quran di hidup kita, maka efeknya beda-beda, teman-teman. Yang pertama, kalau kita anggap Quran itu atau positioning Quran ini di hidup kita buatan, maka kita cenderung menolak. Gak usah ya bawa-bawa Quran di sini ya, di sidang yang terhormat ya. Dan nanti gak usah ngingetin sampai ke Quran, saya udah ngerti. Nah. Jangan ngomongin riba lah. Bahkan kadang-kadang ngejek. Al-Baqarah itu surat apa? Sapi betina. Udah sapi aja lah. Alhamdulillah misalnya. Dan itu kejadian depan mata saya. Di luar sana bahkan ya dibakar dan lain-lain, ayatnya dimain-mainin. Oke. Orang-orang punya pilihan masing-masing, silakan. 2. Ambil dicek ya, kira-kira positioning Quran di hidup kita yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang kedua, Quran itu jadi doktrin di hidup kita. Positioning doktrin di hidup kita. Maka efek gini kita di hidup. Qurannya jarang dibaca. Sekalipun dibaca, tidak diambil pelajarannya dari sana untuk dihidupkan. Bahkan seringkali memanfaatkan ayat untuk kepentingan diri. Ini udah 2024 nih. Siap-siap nanti banyak yang kepeci tiba-tiba sama kerudung ya. Ada pebisnis. Ayatnya apa ya yang bisa kita pakai untuk funneling ya? Yuk kita bikin kajian yuk. Biar nanti dari kajian kita funnel, kita jadi konsumen kita. Ini sebenarnya mau ngaji Quran atau pengen nyari market? Ini nggak boleh mas. Boleh-boleh aja. Tapi teman-teman yang bisa jawab, lebih dominan mana? Kajiannya atau closingnya? Anda yang bisa jawab. Yang terakhir adalah kurang adab sama Quran. Qurannya di meja, campur sama tisu bekas ingus lah. Ada piring kotor lah. Depan di atasnya Quran ditaruh handphone atau ditaruh apalah, taruh barang-barang lah. Dan saya mau ngomong, sebelum kita bisa beradab dengan Quran dengan baik, itu Quran gak akan jadi sahabat yang nepok pundak kita gitu. Tenang aja. Gini loh, jadi penasehat. Ya. Dia yang posisi Quran di hatinya sudah menjadi kebenaran, maka dia kuat tarikan untuk merenungkannya. Ayat-ayatnya itu selalu berputar di hati dan pikiran. Jadi naik motor kepikiran, naik mobil kepikiran. Oh ya, dia tadabur pagi kepikiran terus harian. Sampai besok-besoknya banget. Dan sering berhenti untuk tadabur. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau dia udah posisi Quran di hatinya itu, di hidupnya itu jadi jalan hidup, itu hari-harinya tidak lepas dari Al-Quran. Selalu pengen merespon semua dengan Quran, bukan ngerespon dengan ayat. Oh ayatnya begini, la taqrabu zina, bukan. Bukan ayatnya apalagi ya, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Bukan itu maksudnya merespon dengan Quran. Tapi dia lagi jalan ngelihat sampah, langsung alarmnya bunyi, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ambil tempat sampah. Apalagi, ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bersyukurlah. Oh dia langsung diem. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur. Terus lagi main ke rumah orang, apa? Al-Baqarah 58.
Disuruh apa? Kalau masuk ke sebuah kota, kamu makanlah di sana. Disuruh makan, menghormati tuan rumah. Itu ayat-ayatnya itu semua pengen merespon. Padahal saya udah kenyang nih. Padahal saya lagi puasa nih. Quran nyuruhnya gitu, jalan. Rela memilih wahyu bukan nafsu. Ada orang fitnah Anda di medsos, pengennya bales. Padahal Quran nyuruhnya apa? Jangan kamu menghina sesembahan orang lain, karena dia akan menghina sesembahanmu lebih parah dari kamu. Disuruh berbaik atau diam. Aduh berat, ya adalah diam aja lah, walaupun berat bisa nulis. Tapi dia rela memilih itu. Memiliki kekuatan batin yang besar, basirohnya kuat, dan dia selalu dikejutkan dengan miracle. Dan inilah kata-katanya, posisi di hati kita buatan, maka munculnya, ini bahasanya penipuan buku biasa. Kalau di hati kita posisi Quran kayak doktrin, maka munculnya jadinya bacaan berpahala. Ini bacaan berpahala. Tapi kalau udah jadi kebenaran, munculnya kalimatnya seringnya this is kalamullah, ini kalamnya Allah. Dan yang terakhir, kalimat yang muncul adalah hudal lil muttaqin. Ini jalan ayah memang. So, pertanyaan saya, yang mana posisi kita Quran di hidup kita? 1, 2, 3, 4. Jawab di kolom chat coba. Saya mau lihat. Masih di posisi 2, Mas. Dua 1, Mas. Masya Allah. Maka saya doain semoga Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Serius kan? Itu doa favorit saya. Allahumma arhamna. Dah, ini kalau mau dibahas panjang teman-teman, sampai 4 bentuk wadah energi dan lain-lain. Tapi waktu saya sudah habis, jadi saya singkat sampai sana aja. Ini doa favorit saya, baca deh, dan benar-benar sambil minta sama Allah. Kita sama-sama yuk, doa yuk terakhir sebagai closing.
Ya